Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing flow proses saya dari screening, kemudian memasukkan ke watchlist, melakukan analisa, kemudian besoknya memonitor, membeli, setelah membeli kemudian memonitor lagi dan take profit dan monitor lagi, seperti itu. Kenapa saya bahas ini teman-teman? Karena banyak yang menanyakan bagaimana sih Pak Pak Surya mau melakukan screening dan lain-lain sampai membeli. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting dulu untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya Mesre tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati, bagi pengguna Telegram atau sosial media lainnya ada banyak tawaran titip dana trading seperti itu. Bukan hanya channel saya teman-teman, channel lain juga sama, jadi di cloning. Kemudian dengan logo yang sama, mereka menggunakan mencatut nama-nama YouTuber ataupun ya trader lainnya untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati ya kalau ada yang menawarkan titip dana trading, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning, fake group ya. Dan juga ini untuk teman-teman yang suka melihat komentar di channel YouTube saya, hati-hati untuk komentar yang palsu yang menggunakan logo MS Trade juga. Tetapi itu adalah palsu teman-teman. Yang asli hanyalah MS Trade yang ada logo aslinya dan juga yang ada highlightnya. Teman-teman harus menyadari hal tersebut semua. Baik teman-teman, mungkin malam hari ini saya akan sharing flow proses saya, bukan sharing analisa ya. Analisa mungkin saya bikin tersendiri nanti. Karena ini adalah ilmu yang skill lah seperti itu, bukan analisa harian. Ini saya harus melengkapi konten saya di channel saya dengan analisa harian dan juga dengan ilmu. Jadi kalau ilmu-ilmu seperti ini kan everlasting, jadi teman-teman mau gunakan kapanpun pasti masih akan berguna, terutama bagi teman-teman yang baru. Oke teman-teman, untuk langsung ke sana saya akan bahaskan dulu. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui bahwa saya memiliki banyak watchlist teman-teman nih, dari Panto, New, MS Trade, LQ45, IDX Finance ya, misalkan seperti itu. Kemudian ada Call ya, ada apa lagi nih? Ada ini scanner yang dulu, terus kemudian ada ya seperti itu, kira-kira ini sampai tanggal 20 seperti itu. Jadi saya itu membuat banyak watchlist teman-teman. Ini adalah indeks yang saya bikin untuk diri saya sendiri. Kalau yang ini kan analisa harian ya, ini yang ada tanggalnya ini analisa harian. Kalau yang analisa indeks saya biasanya yang ini ya, yang pantau. Ini adalah saham-saham yang sering saya pantau. Ini beberapa harus diupdate teman-teman ya. Ini kayak KF Inaf Nickel IRA ini, KF Inaf Nickel IRA ini sebenarnya sudah jarang trading seperti itu ya. Kalau yang lainnya saya taruh di sini kadang sebagai indikator saja. Indikator itu artinya gini. Kalau kayak banking, indikatornya saya melihat BCA. Kalau kayak ini apa, metal, saya indikatornya di Inco mungkin seperti itu. Kalau kayak coal, saya indikatornya Indo Tambang Raya. Seperti itu, kira-kira kan seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, sekilas saya akan jelaskan satu materinya seperti ini. Jadi yang pertama tentang screener ya, masuk screener. Kemudian tentang screen saham sesuai kriteria. Oke, terus kemudian setelah dapat saham yang kita screen sesuai kriteria kita. Oh sorry, ini untuk screener, saya menggunakan screener standar dari Mirai teman-teman ya. Kalau teman-teman pengguna online trading lain, saya nggak tahu ada atau enggak. Ya beberapa ada, beberapa tidak. Kalau misalkan teman-teman nggak ada ya mohon maaf ya, ini karena saya membahasnya menggunakan Mirai. Jadi yang pertama screener Mirai, ini screener standar yang ada di Mirai Asset ya teman-teman. Kemudian setelah kita aktifkan screener, kita men-screen saham sesuai kriteria kita. Contohnya apa? Misalkan saya akan mencari saham yang benar-benar yearly move atau benar-benar berada di awal
pembelokan harganya seperti itu. Misalkan mulai turun, turun dalam dan mulai naik seperti itu, saya biasanya akan menggunakan MA 3 crossing 5 ngecross 5 di cross dari 3 seperti itu kira-kira, atau 5 ngecross 10 atau 5 ngecross 20 kira-kira seperti itu, atau menggunakan turning MACD seperti itu. Nah, setelah dapat barang, saya biasanya akan langsung melihat multi chart atau melihat chartnya dari barang tersebut yang masuk screen. Setelah itu saya akan tentukan dulu bentuk trennya. Apakah saham itu yang kedetek di screener itu kenapa kok masuk screener? Oh, ternyata dia misalkan belok. Harganya dari downtrend belok ke atas sehingga ada satu istilahnya percobaan untuk naik, atau saham tersebut konsolidasi lama. Jadi saya cek dulu support resistnya ada nggak konsolidasi. Terus misalkan sudah mulai ada kenaikan, saya akan tarik Fibo seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Terus kemudian apabila saham tersebut secara teknikal bagus, biasanya masuk watchlist. Nah, teman-teman, terkait watchlist ini, saya istilahnya saham-saham yang masuk watchlist itu biasanya saham yang sudah cukup lama saya pantau, teman-teman. Jadi bukan sehari 2 hari seperti itu. Jadi saya tidak trading banyak saham, tetapi saya hanya trading saham itu-itu saja. Nah, kalau teman-teman yang ngikutin channel saya tentu sudah hafal bahwa pantau ini, bahwa maksud saya yang di sini, teman-teman. Sebentar saya kecilin. Bahwa di sini kan di bagian kanan ini adalah pantau. Ini sudah lama banget saya pasang. Saya dulu jarang banget merubah ini kecuali ada perubahan sahamnya udah nggak menarik lagi. Nah, biasanya saya langsung bisa rubah juga ke yang lain ya, yang lain maksud saya watchlist yang lain seperti itu. Sebenarnya baru-baru kali ini aja saya menambah banyak analisa ya, teman-teman. Kenapa ya? Karena marketnya berubah, teman-teman. Kalau dulu sebelum masa corona saham-saham bank kecil nggak begitu bergerak. Nah, sekarang dengan era digital online banking seperti itu, branchless banking, dan memang cocok sekali dengan dengan kondisi corona ini, bank-bank akan tumbuh atau mungkin akan menjelma menjadi bank digital seperti itu, layanan digital seperti itu. Tentu saya juga harus menyesuaikan. Jadinya watchlist saya juga banyak dari saham bank-bank. Oke, kemudian setelah saya masukkan watchlist, saya pantau, ataupun mungkin barang lama saya pantau ulang, saya cek ulang. Kemudian setelah itu saya akan putuskan besoknya ini barang bagus kira-kira dari analisa teknikal seperti itu, baru kemudian besoknya akan saya catat sendiri di kertas atau beberapa poin penting saham-saham tersebut, baru kemudian besoknya saya pantau di bid overnya ya, saat opening, volumenya, bid over analysisnya. Terus apabila perlu ya teman-teman, di indikator itu saya lupa tadi saya bahas, apabila perlu di indikator saya tambahkan, di analisa teknikal saya tambahkan indikator. Tapi bila perlu teman-teman ya, karena sekarang saya jarang menggunakan indikator, saya lebih ke volume, bid over analysis, support resist, Fibo seperti itu. Nah, setelah besoknya itu saya rasa watchlist saya bagus, saya pantau opening. Apabila bid over volume bagus, saya masuk test buy. Nah, di sini sifatnya test buy teman-teman ya, terutama saham-saham yang baru fase-fase 1, fase-fase awal bergerak itu saya selalu melakukan test buy. Test buy itu adalah ketika saham itu mulai bergerak seperti itu. Jadi ketika nanti benar-benar bergerak, saya sudah punya harga jangkar di bawah. Ya enggak, yang mungkin ya memang masih sedikit, tetapi kalau seandainya dia beneran lari, saya tinggal nambah di area breakout-nya sehingga harga saya juga tidak terlalu tinggi, masih ngebis ke bawah seperti itu. Istilahnya membeli di awal-awal seperti itu. Nah, kemudian setelah saya test buy ternyata running ke atas, ya saya masuk nambah seperti itu, baru kemudian nanti kalau misalkan dia pullback, saya cek lagi dengan Fibo apakah pullback-nya keterlaluan atau enggak seperti itu. Itu masuk dalam tahap 7 ya, monitoring. Kemudian apabila retest aja di support dan pullback lagi ke atas,
saya akan buy more seperti itu, baru terus monitor seperti itu. Baru kemudian kalau misalkan candlestick-nya dia udah jelek, baru saya akan sell baik sebagian ataupun semuanya. Baik teman-teman, saya akan langsung praktekkan ya teman-teman. Langsung praktekkan. Jadi yang pertama teman-teman itu saya di sini saya menggunakan screen. Jadi saya menggunakan teman-teman nggak bisa lihat ya, sebentar ya. Oke, teman-teman di sini saya cek dulu ya, teman-teman. Di sini teman-teman saya langsung menggunakan menu di sini, kemudian set stock ya. Saya menggunakan di sini ada macam-macam teman-teman. EZ Finder, kemudian ada candle search, ada pattern search, signal search, inquiry technical signal. Saya menggunakan EZ condition search ya, teman-teman di sini. Ini yang paling sering saya gunakan nih, ada beberapa. Ini terutama yang golden cross sama dead cross. Tapi di sini ya karena saya mau mencari saham yang naik, tentu saya mencari yang golden cross ya teman-teman. Kemudian yang juga saya cari itu adalah di nanti biasanya di turnover MA di bawah ya teman-teman, atau MACD, juga RSI dan stochastic. Jadi ini semua sesuai kesukaan teman-teman ya. Kalau teman-teman suka MACD oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saya paling sering mendapatkan barang tuh dari golden cross. Nah di sini teman-teman saya menggunakan short periodnya 3 dan 5. Kenapa 3 dan 5 Pak? Karena ini adalah period yang paling pendek teman-teman. Langsung di load seperti ini. Ya, di load seperti ini. Kalau teman-teman mau melakukan setting, bisa di setting di sini. Price-nya teman-teman misalkan mau mencari hanya dari saham harga 200 misalkan sampai 15.000 atau sampai 10.000 saja. Saya rasa itu jarang ya saya trading di situ. Mungkin sampai 5.000 saja. Ya, sampai kalau 5.000 Arto nggak masuk ya, sampai 25 deh. Sampai 25.000. Oke. Nah, di sini teman-teman ini sudah berkurang ya, teman-teman. Jadi ini hanya saham-saham yang tadi kriterianya yaitu harganya dari 0 sampai dari 200 sampai 25.000, atau dari biar ini aja deh, biar 55 gitu ya. Kita kira-kira saham yang sudah di atas 55 gitu ya, oke, lebih banyak ya seperti itu. Dan juga untuk volume di sini minimal 5.000 lot. Misalkan 5.000 lot, oke. Nah, di sini saya biasanya langsung mengurutkan dari value aja, teman-teman. Nah, di sini terlihat ada Arto. Ya, Arto beberapa kali sering saya masukkan ke analisa saya. Toys kemarin saya analisa, tapi saya nggak beli. Ini hanya untuk memantau 4 fase gerakan saham saja ya, teman-teman. Era saya masukkan, Cepin masuk ya. Jadi kalau di sini biasanya yang saya catat hanyalah Arto, kemudian Era, Cepin, kemudian Hexa masuk juga, kemudian BNBA masuk, tapi BNBA kan merah posisinya, jadi mesti dicek lagi seperti itu. Nah, misalkan nih udah dapat ini seperti ini. Nah, misalkan saya menggunakan 3 sama 5. Cukup di sini. Atau misalkan kadang saya juga tambah teman-teman di 5 10. Ya, 5 10 seperti ini. Atau misalkan 5 20. 520 seperti ini. Ya. 520 sedikit sekali ya. Coba deh ininya kita rubah. Memang 520 sedikit sekali ya, nggak apa-apa sih. Kalau 10 30 coba. Kan ada teman-teman yang menggunakan 10 30. Nah, lebih banyak ya teman-teman seperti ini. Tetapi kalau yang MA-nya udah tinggi-tinggi teman-teman, ini tentu dapatnya jarang ya teman. Makanya saya sarankan untuk awal 3 sama 5. Tetapi sekali lagi pesan saya teman-teman, 3 sama 5 ini sinyalnya cepat sekali. Artinya banyak sekali menghasilkan barang seperti ini, scanner seperti ini. Tetapi juga banyak sinyal palsunya. Oke deh, misalkan nih Arto saya ambil, kemudian Bina juga, Bina kan sering saya bahas juga sebenarnya. BNBA 35 ya teman-teman, kita urutin dulu value-nya. Arto kita ambil, Era kita ambil, Cepin kita ambil, Bina, kemudian BNBA kita ambil, Same kita ambil, SGMI kemarin ARA teman-teman, kejaring juga di sini. Kemudian sampai bawah oke, nggak ada yang biasa saya ambil. Jadi cukup misalkan Era. Nah,
baru di sini saya catat ya. Di sini saya catat, saya masukkan Arto, Era, Cepin, Bina seperti itu. Nah, setelah ini baru masukkan ke watchlist teman-teman. Di sini. Nah, misalkan saya bikin baru MyWL ya. Setelah MyWL saya bikin, saya isi tadi. Misalkan apa tadi? Arto. Ya, Era. Apalagi tadi? Arto, Era, terus BNBA, misalkan seperti itu. Apalagi? Kemudian misalkan A. Ini saya misalkan aja teman-teman ya. IMJS. Nah, misalkan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, saya akan register teman-teman. Saya akan register. Nah, setelah register, baru nanti akan saya refresh. Saya akan refresh nanti. Nah, teman-teman setelah membuat atau meregister watchlist tadi, maka teman-teman untuk bisa mendapatkan refresh, maka teman-teman harus memanggil lagi menu ini ya, teman-teman harus merefresh lagi atau memanggil lagi menunya. Jadi misalkan ini adalah menu running trade, maka teman-teman harus memanggil menu lagi, atau kalau teman-teman sudah menyimpan di sini di Magic Shot ya namanya, di Magic Shot ini saya udah simpan di Magic Shot 4, maka saya tinggal klik, dia akan refresh seperti itu ya. Setelah refresh nanti dia akan masuk ke sini ya, di my watchlist tadi yang udah kita bikin. Nah, baru di sini kalau teman-teman tadi saya sampaikan urutannya kan urutannya tadi kan adalah masuk screener, kemudian screen sesuai kriteria sudah, baru kita masuk ke analisa teknikal sekarang ya. Sekarang masuk ke analisa teknikal. Nah, misalkan nih Arto. Nah, kita klik seperti ini. Arto tadi masuk watchlist kita. Nah, sekarang kita masukin ke analisa teknikal. Nah, seperti ini. Kenapa Arto tadi masuk scanner seperti itu? Sebenarnya ini kalau kita lihat, nih Arto ini memang sudah lama bagus sinyalnya atau turningnya sudah lama bagus. Tapi karena tadi saya hanya mencontohkan saja, nggak apa-apa. Jadi kenapa misalkan Arto ini bergerak naik? Nah, seperti itu. Jadi ternyata ini di sini juga kelihatan secara teknikal Arto ini break ya. Jadi ketika dia naik terkoreksi sampai ke 78 retracement ekstrim ya, terus kemudian naik ke 61, di 61 dia tertahan beberapa lama. Nah, beberapa lama ini dia membentuk satu area konsolidasi, setelah itu dia break. Ternyata dia break teman-teman. Breaknya apa? Nah, teman-teman perhatikan nih breaknya adalah, ini kalau diperbesar, ini adalah breaknya 3 sama 5, 520 teman-teman. Jadi memang terjadi golden cross 35, dan apalagi ini juga kalau kita lanjutkan ke 20, dia golden cross ke 20. Nah, jadi secara teknikal oke, ini barang breakout ya teman-teman. Terus kita lihat tadi kriterianya apa? Setelah kita masukin watchlist, ini sebagai contoh Arto aja ya teman-teman. Masukin watchlist, kita monitor. Nah, kita udah analisa support resistnya. Di sini terlihat bahwa Arto untuk supportnya ada di 15.000. Terus ini ternyata resistan sebelumnya, ternyata resistan setelahnya dilewatin teman-teman. Ternyata resistan setelahnya dilewatin atau pas ya. Jadi untuk support dia ada di 15.800. Maka resistan berikutnya ada di 16.600. Nah, informasi ini yang kita pegang. Informasi ini yang kita pegang bahwa perhatikan untuk besok untuk support dari Arto, karena dia resistannya udah ketembus pas, maka supportnya di 15.900. Nah, itu kita pegang, kita catat. Baru besoknya kita memantaunya dari sini. Jadi kita langsung pilih ininya. Nah, ini seperti ini kan. Misalkan besok opening, teman-teman tinggal perhatikan saja Artonya di sini. Artonya pada saat open seperti apa, langsung diklik. Nah, di sini masuk ke sini teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan open di berapa. Open, apakah open sama dengan low seperti itu. Terus kemudian lari ke chart. Nah, di chart juga sudah ada Artonya, udah ngeling semua. Nah, di sini tinggal kita lihat, oh dia ternyata break lagi. Maksudnya bisa bertahan di atas 15.900 seperti itu. Nah, kalau perlu teman-teman mungkin perlu mengecilkan time frame ke tick chart misalkan. Tick chart besok, oh ternyata Arto bergerak lebih kencang lagi seperti itu. Nah,
Kira-kira seperti itu ya. Itu tadi adalah urutan saya. Ini sampai di sini misalkan Arto break ya. Saya tadi udah mikir, saya tadi udah bikin coret-coretan. Misalkan Arto bila lewat dari 15.900 tambah 2 tick, misalkan kira-kira apabila dia lewat di 16.100 saya akan buy setelah breakout. Saya tes buy misalkan. Ini contoh aja teman-teman ya. Harusnya memang Arto ini belinya di bawah. Ini contoh aja. Atau contohnya saya kasih IMJS aja deh. IMJS yang benar-benar saya hafal banget. Nah ini misalkan dulu hasil screener mengatakan bahwa di kuning ini dia mulai break. Maka saya akan membeli beberapa tick di atas kuning. Dan ketika dia bergerak, benar bergerak, saya sudah beli di kuning ini, dia bergerak, benar-benar break, saya beli lagi. Ini nanti di bahasan sini teman-teman. Nah, ini saya jelasin nih. Di sini ya. Oke, sebentar. Bentar saya kecilkan teman-teman. Nah, di poin ini, monitor watchlist dengan indikator autopilot. Nah, test buy. Ketika dari IMJS ini, misalkan contohnya IMJS ini, oke, sinyalnya dan besoknya ternyata bergerak benar secara tape reading, maka saya beli. Setelah saya beli, saya monitor. Nah, setelah saya monitor berapa hari, ternyata dia tidak kuat menembus. Saya tadi udah beli 2 kali ya teman-teman, jadi di bawah udah beli, tes beli, kemudian break. Setelah break saya beli lagi, dan dia ketemu resistan. Dan ketika ketemu resistan, saya kan monitor terus nih. Dia turun. Nah, turunnya ini saya langsung tes Fibo-nya. Bikin Fibo-nya. Jadi kira-kira dalam dia kenaikan kecil ini, dia koreksinya sampai berapa? Kalau koreksinya ekstrim, saya keluar semua. Tapi kalau misalkan koreksinya hanya sampai 23 retracement 38, maksimal sampai 50 dan dia tidak masuk lagi ke area konsolidasinya ini, maka saya masih akan hold dan akan lari. Nah, kalau seperti ini kan ini ngeri teman-teman ya. Jadi ketika ini konsolidasi dia naik, breakout dari kisaran 300 sampai kemudian 350, tetapi bantingannya juga masuk lagi teman-teman. Walaupun closingnya mendekati resistan dari konsol ini dan besoknya terbang gila-gilaan teman-teman dari 300 ke 600. Kalau ngelihat barang seperti ini, percobaan turun tapi tidak berhasil turun, dibawa lagi ke atas, saya masih keep, baru breakout lagi, nambah lagi, seperti itu. Makanya di sini saya sebutkan di sini monitor, dan kalau perlu buy more, kemudian monitor lagi. Sell TP-nya di mana Pak? Sell TP-nya ini sebenarnya yang seni teman-teman. Artinya begini, ketika kita harus bisa membaca candle-nya. Ketika dia candle-nya masih sangat-sangat bagus seperti ini, maka saya biasanya masih keep. Tetapi kalau sudah ada candle-candle yang doji seperti ini, saya akan tarik Fibo-nya. Di sini saya akan tarik Fibo-nya. Ketika Fibo-nya sudah melebihi 50 atau volatilitasnya udah separuh dari tren naiknya, saya biasanya exit. Tapi biasanya teman-teman, itu di 38 saya minimal ada take profit keluar. Karena saat ini volatilitas barang itu tinggi sekali. Daripada nggak dapat untung, ya lebih baik kita jual sebagian ya 15%, maksud saya 25% dijual di 23 retracement koreksinya, kemudian 25% lagi jual di 38, seperti itu, baru nanti lewat bawah 50 buang semua. Ya memang ini nggak jadi patokan tetap ya teman-teman, karena akan ada variasi, dan di saham itu memang sangat bervariasi. Kita nggak bisa bilang teori begini akan berlaku di semua saham, nggak bisa. Ini sangat-sangat tergantung dari saham itu dan juga tergantung dari kitanya sendiri. Kalau misalkan saya beli IMJS menggunakan margin jedok, tentu saya nggak akan berani untuk nggak take profit atau keluar ketika marketnya terlalu volatil seperti itu. Jadi sekali lagi ini tentu tidak bisa disamakan satu trader dengan yang lain. Saya hanya memberi guideline umum, tentu kondisinya akan beda. Misalkan ketika saya membeli tanpa margin dengan saya membeli dengan margin, tentu beda. Tentu dengan margin saya akan mengamankan posisi minimal, posisi margin saya sudah harus clear ketika volatilitas meningkat seperti itu.
Jadi sebenarnya sampai tahap di sini saya menjelaskan ini udah selesai teman-teman. Itulah flow saya. Flow proses saya seperti itu. Nah Pak, apakah watchlist itu sehari saja? Enggak. Jadi teman-teman, watchlist yang saya gunakan ini tidak berlaku sehari. Bahkan bagi teman-teman yang masih ngikutin saya dari dulu, ini nggak pernah berubah teman-teman. Watchlist saya ini nggak pernah berubah. Saya tipikalnya konservatif, bahkan saham-saham yang baru mungkin saya nggak trading. Tetapi dengan bekal tip reading saya bisa trading bahkan tanpa chart. Loh kok bisa Pak? Iya, contohnya SBMA ya. SBMA itu saya nggak bisa analisa pakai chart. Ini kan saham baru, saya nggak bisa analisa pakai chart. Tapi ketika ngelihat sekilas support resistnya berapa, support resist dari tape readingnya berapa, tarikannya seperti apa, saya bisa masuk seperti itu. Ini murni hanya tape reading, tetapi beberapa saham ya yang sebenarnya jarang saya trading kan juga saya mesti analisa, pasti itu saya mesti analisa, terutama yang sudah ada chartnya. Contohnya Friend itu jujur saya dulu jarang banget trading Friend. Tapi kenapa sekarang saya trading Friend? Ya karena pertama, Friend ini kan juga kalau saya ngelihat cakupan coverage layanannya udah meluas ya teman-teman. Saya di Balikpapan aja dulu nggak bisa memakai Friend, saya sekarang memakai Friend, sekeluarga pakai Friend, Balikpapan Samarinda juga, dan pas mudik kemarin juga saya dari Jogja ke Cilacap itu biasanya pakai operator lain, itu ketika ngelewatin terowongan tuh banyak hilang sinyalnya teman-teman. Saya coba pakai Friend udah 2 kali mudik, itu nggak hilang teman-teman, nyambung terus. Nah itu saya mikir secara kualitas seperti itu. Nah ini juga secara transaksi, secara chart, ya walaupun sebenarnya Friend ini tipikalnya kalau teman-teman ngelihat, kalau saya ngelihat ini tipikalnya bid overnya gemuk-gemuk, bener-bener gemuk-gemuk. Ini sebenarnya dulu saya hindarin. Tetapi kalau ngelihat dari chartnya teman-teman, ya mana mungkin saya tahan kalau ngelihat kondisi chart seperti ini. Artinya apa? Artinya kondisinya sangat mungkin untuk trading, perulangannya sangat jelas, dan juga koreksi-koreksinya juga sangat jelas. Makanya sebagai trader technical, saya tentu akan trader technical tuh nggak boleh ini teman-teman, nggak boleh main hati. Artinya ketika kita melihat satu barang nih terkoreksi di retracement yang misalkan nih ya, ini dari sini ya, ini ke sini, saya tarik Fibonya ini. Nah ini teman-teman, ini saya hapus dulu yang ini. Nah di sini kan Friend ini dalam tren naik ini dia terkoreksi retracement ini sampai 50 dan candlenya ada doji di sini. Doji atau candle bingung, candle yang mana buyer and sellernya sama-sama kuat dan juga posisi buy sama open, maksud saya posisi low sama close-nya, open sama close-nya hampir sama, high sama low-nya ada di bawah dan di atas cukup jauh. Tidak ada dominasi dari buyer seller. Ini kan namanya candle yang butuh konfirmasi. Ketika muncul seperti itu ya, dengan muncul seperti itu di area 50 retracement itu sudah merupakan sinyal ini akan balik. Teman-teman bisa ngelihat ya. Di sini ada, kemudian di sini juga ada, ini juga ada ya. Kemudian di sini juga ada. Jadi technical analysis itu memang cocok bagi trader yang ini ya, nggak baper ya. Artinya mungkin dulu pernah loss di Friend, tapi ketika dulu memang mungkin sinyalnya jelek. Tapi kalau sekarang sinyal udah bagus ya jangan baper, masuk aja seperti itu. Nah itulah analisa teknikal seperti itu. Jadi flow prosesnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi watchlist adalah penting. Watchlist adalah apa yang sudah Anda hafalkan, apa yang sudah Anda analisa. Jadi kita itu trading nggak ngasal babi ibu belinya apa istilahnya, dapat dari kiri langsung dibeli, dapat dari kanan langsung dibeli, dapat dari grup ini langsung dibeli. Saya nggak model seperti itu. Saya model menghafalkan dulu, menganalisa dulu, memantau dulu berapa hari, baru kemudian saya masukkan apakah ini kandidat indeks saya, seperti itu. Saya kira seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya tentang flow proses ya, dari screening ya, saya sudah jelaskan screening, watchlist, analisa, buy, monitoring, take profit seperti itu.
Kalau mungkin teman-teman kurang jelas, saya coba beri simpulan proses saya, flow proses saya ya teman-teman. Jadi yang pertama saya masuk screener dulu ya, kemudian dari screener mencari saham sesuai kriteria, kemudian menganalisa teknikalnya, apabila oke saya masukkan watchlist, apabila oke besok saya monitor pada saat opening, bid offer, kemudian volume, apabila oke, resistan di tes atau support berangkat dari support, maka test buy, monitor. Apabila dia lanjut kekuatan kuat, saya bisa buy more, atau ketika dia koreksi, saya cek koreksinya sampai berapa. Kalau koreksinya 23, 38, 50 masih oke, tetapi minimal saya kalau ngelihat volatilitas cukup tinggi, saya akan mulai jualan teman-teman ya, minimal seperempat atau setengah seperti itu. Baru kemudian kalau misalkan dia retrace lagi ke atas, naik lagi ke atas setelah ngetes support, saya akan buy more lagi seperti itu. Tentu dijaga average-nya tetap di bawah. Baik, teman-teman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga memberikan pencerahan untuk teman-teman yang saat ini sedang belajar saham. Terima kasih teman-teman semuanya.